Tapi yang gue bingung kenapa dia harus pakai baju SD. Nah, cosplaynya kenapa harus kepanjangan lihat tuh. Iya, gombrong gitu. Gombrong, latar belakangnya lambang Garuda yang di kain yang baru. Iya. Mirip-mirip festival Tomorrowland. Yang paling lucu ini adalah paling lumayan humor, anaknya Anies Baswedan. Ternyata ketika dicek KTP-nya nih kayak mendukung dia berdua. Kenapa menurut lo harus janda, Cing? Emang janda lebih menarik, Cing? Menurut gua enggak sih. Iya. Kenapa tidak memperebutkan wanita-wanita single? Iya, perawan gitu ya. Benar, karena kan masih banyak cewek-cewek di luar sana yang susah dapet jodoh. Kenapa harus janda gitu? Yoi. Kata janda ini kayaknya aduh gila. Yang gue tahu sop doang janda. Iya. Episode gak habis pikir, balik lagi sama Cing Erik. Yoi, udah pakai nama asli aja lah, gak usah nama-nama artis lah. Nggak usah. Gak usah lah, Cing. Cing, apa kabar, Cing? Baik. Akhir pekan gimana, Cing? Sibuk banget kayaknya. Oh iya, ya masih sama dengan lari-lari kecil lah. Kayak Retno Marsudi ya. Kecil terus. Kita punya berita yang lucu-lucu, Cing, yang bisa Yang kita pasti komentarin lucu-lucu. ya. Terus apa lagi, Cing? Yang seru, lucu, terus agak sedikit Konyol ya. Konyol. Pastinya beritanya pasti dari Indonesia aja karena yang kita harapkan setiap minggu tidak ada berita yang lurus di negeri kita. Jadi kita reaksi Selalu belok. Yoi. Terlebih lagi episode yang pas kita lagi tag ini kita habis merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 HUT RI dan beritanya berkaitan kayak gitu-gitu ya, Cing ya. Iya, semoga Indonesia ini semakin sesuai harapan. Amin. Harapan lo apa kalau sesuai harapan? Harapan gue sih ya sejahtera aja lah. Benar, Indonesia semuanya harus sejahtera ya. Sejahtera. Tapi sejahteranya bukan partai. Harus bedain dong. Di GAP kali ini kita punya berita pertama. Apa tuh beritanya? Dari tar lo. Kita geser sedikit. Nah, ini. bacain, Cing. Seorang penjual pentol nekat naik motor ke IKN demi upacara HUT RI. Yoi, jadi yang kita tahu kalau upacara Republik Indonesia ke-79 ini tahun ini khusus diadakan di 2 kota ya kan? Iya, benar. Pertama di Jakarta di Istana Negara. Kedua di IKN. Yang jelas sih yang pertama di IKN. Benar. Keduanya di Jakarta. Di ibu kota Nusantara. Jadi dibagi 2 tuh masing-masing pejabat wakilnya di Jakarta. Kalau kepala presiden dan calon presiden terpilihnya di IKN. Tapi ini ada yang lucu, seorang menjual pentol yang tadi kayak Cing Erik. Iya, nih, pentol apaan sih, Cing? Pentol, Cing? Itu apa? Sagu sih. Sagu. Iya. Pentol tuh kayak gambaran gua kayak bakso-bakso kecil. Iya. Ya. Jadi ini gue baca. Tapi kenapa harus pentol gitu ya? Nggak paham nih. Apakah ini gimmick? Ya, aduh. Jadi seorang pria bernama Mukhlasin, bukan Ikhlasin ya. Susah kalau punya ilmu ikhlasin susah. Namanya Mukhlasin, seorang penjual pentol asal desa Sumput, kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik, mendadak viral demi untuk mengikuti upacara hari ulang tahun yang ke-79. Doi rela mengendarai motor tua Yamaha L2 tahun 1970. Ia menggunakan motor tersebut dari Gresik ke IKN yang tepatnya di Kalimantan Timur. Itu loh jauh banget dari Gresik di Pulau Jawa harus ke Kalimantan Timur. Terlebih lagi aksesnya lumayan repot kan. Iya. Pejabat-pejabatnya harus disewain mobil-mobil mahal. Ngeri. Yoi. Kenapa pejabat gak bareng dia aja ya? Naik Yamaha L2, Cing. Nggak seru dong. Nggak seru ya. Ini makanya kan serunya naik motor. Ya. Motornya tua lagi. Yoi. Yang jalan juga tua. Tapi yang gue bingung kenapa dia harus pakai baju SD. Nah, cosplaynya kenapa harus kepanjangan lihat tuh. Iya. Gombrong gitu. Gombrong, latar belakangnya lambang Garuda yang di kain yang baru. Iya. Mirip-mirip festival Tomorrowland. Gue kira motornya bisa dibawa ke laut. Kayak motor Red Bull tau gak lo? Pertanyaan gue, gila, siapa yang endorse ya? Nah, itu dia. Pedagang pentol naik motor bisa ke IKN. Apakah ini beneran gimmick, teman-teman? Apa lo semua percaya? Mendingan duitnya buat modal dia aja ya. Makanya. Bahkan di sini gue lansir ya dari portal berita online, Mukhlasin mengaku telah menabung sehingga mencapai 2,5 juta
Uish. 2,5 juta nyampe Kalimantan. Gila. Percaya nggak percaya Iya, gua sih. minum air putih doang sih kayaknya. Nggak makan sih kayaknya sih. Tapi kalaupun benar kita salut, hebat. Keren, ya kan? keren, ya. Karena yang kita tahu kan nggak semuanya diundang kan ke IKN kan. begitu excited dia Wah, buat negara Antusias itu. Republik Indonesia. Kita harus salut Muklasin. Mudah-mudahan kita bisa undang Muklasin kali ya di sini. Apa jangan-jangan emang warga Kalimantan juga kali? Dan Apa kapalnya naik pesawat? nah, bisa ya? apa kapalnya kapal api? Nah, ini gua nggak ngerti nih. Warga Jakarta protes nik KTP dicatut untuk dukung Dharma Kun di pemilihan gubernur 2024. Dan kemarin memang lagi rame di salah satu sosial media platform X atau yang dulunya Twitter kalau beberapa KTP warga DKI Cing itu dicatut dengan mendukung kedua pasangan independen ini. Oh. Tanpa konfirmasi. Yoi, pokoknya tiba-tiba ketika nik KTP lo dicek warga ini mendukung pasangan independen ya, gitu. Sakti ya. Sakti banget. Gila. Bukan lagi. Nggak tahu tuh. Bisa begitu ya. Hebat. Hebat. Bim Salabim itu. Bukan Bim Salabim lagi, Bim Salabim. Ngeri ya. Yoi. Yang paling lucu ini adalah paling lumayan humor. Anaknya Anies Baswedan. Ternyata ketika dicek KTP-nya nih, kayak mendukung dia berdua. Jadi lu pakai akal logika, masa sih anaknya nggak dukung bapaknya, meskipun bapaknya ya susah juga sih. Nggak habis pikir lah. Nggak habis pikir. Ketika dicek anaknya 2 orang, datanya di pemilu mendukung Dharma Kun katanya. Padahal nggak kenal juga enggak, siapa coba. Ya kayak gue aja, kenal nggak kenal tiba-tiba mendukung. Si kayak tadi teman-teman nih agak offline juga tadi pas berita ini ada lumayan ini siapa ya? Ini siapa nih? Gue kaget juga sih. Tiba-tiba gue tahu-tahu milih dia kan. Ya, apa gue pilih dia aja nih? Ya kan, biar Jakarta lebih lucu. Kabarnya nanti ketika ini gue tag, kabarnya Dharma Kun akan melawan salah satu apa ya? Utusan pilgub yang lumayan gede nih. Yang besar. Kim Plus. Koalisi Indonesia Maju Plus. Gokil keren ya. Ada Ridwan Kamil dan Suswono. Ridwan Kamil bingung akan mendukung Persib atau Persija. Terus apa kabarnya Pak Anies ya? Aduh. Pak Anies nggak tahu deh. Baiknya kita dukung siapa ya? Atau jadi podcaster aja Pak Anies. Bingung juga nih nggak ada yang dukung tiba-tiba nih. Tapi nggak tahu ya. Ini berita. Ini kan kita ngetek ketika Ridwan Kamil dan Suswono dicalonkan, terus Dharma Kun dicalonkan. Jadi mungkin aja setelah ini tayang, tapi Pak Anies mencalonkan kita juga nggak tahu ya. Kita nggak tahu benar. Kita nggak tahu. Jadi ini lumayan menjadi pertanyaan. Kalian boleh cek KTP kalian. Iya. Tiba-tiba lo tiba-tiba ngecek ini nih dukung Dharma Kun. Iya, nggak habis pikir kan lu pasti. Gak habis pikir kan lo. Lu jangan-jangan cek KTP lo juga dukung Dharma Kun. Iya, itu gue nggak tahu juga ya kan. Gak Gue cek paham. ya. Ini siapa? Ini siapa? Tiba-tiba. Iya, independen bisa maju. Harusnya lo aja maju, Cing. Sebagai wakil Pemprov Pinang. Bisa tuh gue hack langsung ya. Yoi. KTP di Jadi Jakarta. nggak usah pakai lama nih. Lumayan gak habis pikir berita kedua. Semoga ya kalau emang dia bagus ya gue dukung juga sih. Dukung. Tidak Kalau ada emang kemungkinan. memajukan ya kan. Ya ini lebih komentar-komen aman aja. Tiga. Ini sih. Ini lumayan lucu nih, harusnya bisa di play sih. Nah, jadi ada suatu daerah membuat lomba. Yoi, Lomba Panjat Pinang. Yang hadiahnya Janda. Janda. Lo bayangin, nih cewek, gue gak tahu janda atau beneran, tapi rela dia buat di atas duduk aja. Janda kembang kayak gitu. Ini lumayan heran, udah panas-panas pakai kostum warna merah ya kan? Ya, apa ini gimmick RT-nya aja kali ya? Bener, kenapa pemilihan harus janda ya, Harus Cing? janda. Kenapa menurut lo harus janda, Cing? Emang janda lebih menarik, Cing? Menurut gua enggak sih. Iya. Kenapa tidak memperebutkan wanita-wanita single? Iya, perawan gitu. Bener, karena kan masih banyak cewek-cewek di luar sana yang susah dapet jodoh. Kenapa harus janda gitu? Yoi. Kata janda ini kayaknya aduh gila. Yang gue tahu sop doang janda.
Ini gue bacain beritanya dari Detik ya teman-teman. Viral lomba panjat pinang dinarasikan berhadiah janda dalam peringatan ulang tahun kemerdekaan RI di Kampung Lembur Tengah, Desa Solok Pandan, Kecamatan Cianjur. Emang anak Cianjur bener-bener. Iya, terlalu kreatif. Penggiat janda jangan. Gak paham gue juga nih. Nih ketua RW-nya nih ngomong ya. Jadi ketua RW 16 Kampung Lembur Tengah Amir Saipudin mengatakan lomba dalam peringatan RI ini memang sengaja dibuat unik. Namun dia menjelaskan orang yang duduk di ujung tiang yang dipanjat bukan wanita sungguhan, melainkan lelaki yang berdandan dan berpakaian layaknya perempuan. Benar, gua kan Emang gimmick. Jadi teman-teman yang duduk di atas tuh ternyata bukan perempuan, melainkan laki-laki yang didandani. Pantes tadi ada videonya lagi cium-cium. Lo mau nggak Cing kira-kira? Oh enggak sih gua. Kemarin sempat ada lomba panjat pinang tapi hadiahnya ini. Apa itu? Tapi artis-artis yang ngadain. Hadiahnya mobil. Wih. Terus juga uang tunai, motor. Nah, itu rela tuh. Sebelumnya ada lagi. Tapi tingginya berapa meter sih itu ya? Tahu. 30 meter kali. Tingginya kayak Citalo yang lagi pada nonton. Ini mirip-mirip kalau di daerah Kalimalang Jakarta Timur nih mirip nih. Panjat pinangnya miring ya kan? Iya, miring. Yoi, otaknya pada miring. Otaknya pada miring. Bawahnya air, bener. Ketua RW itu juga mengatakan, teman-teman, lomba tersebut tidak bertujuan menjatuhkan harga diri perempuan, tetapi memiliki makna besar untuk terus berusaha dalam hidup di dunia. Nggak nyambung. Ketua RW-nya. Nggak jelas. Nggak nyambung. Iya, pengen diperhatiin kayaknya RT. Diperhatiin. Kira-kira next kota ini tahun depan hadiahnya apa ya? Selain ini udah janda, nggak tahu, mungkin hadiahnya cewek single kali ya tahun depan nih. Tapi beneran kayaknya. Aneh. Ada Berita keempat. Ini lo kan ahli agama, Cing. ada nggak ahli juga sih. Anjing serem. Iya ya. Gua aja baca ini serem, berani-beraninya loh. Baca judulnya, Cing. Geger pria asal Jombang ngaku sebagai Nabi Isa lalu didirikan pesantren. Nah, itu dia. Gila, ngeri sih. Ini kan bukan hal yang pertama di Indonesia kan. Iya. Semua orang ngaku-ngaku. Waktu itu ada yang ngajaran sesat, Lia Eden. Ya, Terus ada juga banyak banget lah yang banyak ngaku-ngaku lah, nabi kan. Cuman gue sampai nggak habis pikir gitu, orang berani mengaku Nabi Isa. Isa. Nabi aja udah berani. Ini Iya. langsung tujuan Nabi Isa. Nabi Isa. Coba, dan yang paling bingungnya ada pengikutnya. Nah itu Di mana? Di mana pikiran lu? Iya, Iya kan? di tangan, di lutut. Udah gitu dirikan pesantren lagi. Dirikan pesantren. Nggak ngerti. Jadi pria ini bernama Jari. Emang kenapa ya namanya Jari? Jari. Pria ini bernama Jari, umurnya 44 tahun, teman-teman, warga Dusun Gempol, Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, yang ngeklaim dirinya sebagai Nabi Isa. Dan selain itu Jari juga menyebut namanya Raden Aryo. Ini mengaku menerima wahyu untuk meluruskan ajaran Islam pada akhir zaman. Anjir, Wahyu ya. Emang kalau kata wahyu itu susah. Iya, emang ajaran Islam pada era sekarang nggak lurus apa? Iya. Nah, gimana Cing menurut lo, Cing? Nih gini, kenapa dia harus ada nggak habis pikir untuk ngaku sebagai nabi coba? Hah? Gila, mungkin untuk memajukan pesantrennya kayaknya. Oh iya benar. Ini ada bisnis ya. Iya. Ada bisnis di samping ini teman-teman. Jadi kalau ada berita-berita hal kayak gini nih, jangan-jangan ada sesuatu yang sebetulnya dia lagi jual. Iya, karena membuat pesantren kan dia. Yoi. Dan ini kabarnya gue lansir dari Detik Jawa Timur. Jari beserta keluarganya saat ini tinggal di rumahnya yang juga di dalam kompleks pondok pesantren As-Sirot di Dusun Gempol kepada wartawan. Dan suami Umi Lutfiati ini belak-belakan mengisahkan pengalaman pertamanya menerima wahyu. Wahyu lagi. Daging nih. Daging kan daging wahyu. Daging wahyu. Katanya saat itu dia menuntut ilmu di sebuah pondok pesantren di Desa Brangkal, Kecamatan Soko, Mojokerto. Jadi pada malam Jumat Legi akhir tahun 2024 Dia dapat wahyu tuh. saat saya sedang sujud sholat malam pada pukul 3 dini hari, saya dipanggil Allah
Edan, saya dipanggil Allah. Meninggal dong. Yasin sebanyak 7 kali. Saat itu saya menangis katanya. Jadi kayak itu dipanggil Allah. Gue gak ngerti itu. Gue kira meninggal loh kalau Iya, kalau dipanggil Allah kan rata-rata udah ya, Iya. die, selesai. Jadi mengklaim insiden pada suatu malam itu sebagai wahyu yang turun kepadanya. Menurut dia, bisikan gaib tersebut menunjuk dirinya sebagai Nabi Isa, sebagai tanda akhir zaman. Emang lu akhir zaman? Lu tanda akhir zaman dari Tandanya lu emang akhir zaman. Tandanya lu, makasih lo. Lu Bukan Lu bingung lo. Lu apa obses banget mau jadi nabi? Iya. Itu pertanyaan yang segitu pengennya gitu. kalau mungkin orang ngaji ilmunya kurang nih. Ngajinya di mana sih lo? Ngaji lo di YouTube. Gak harus kalau kayak gitu tuh. Ngaji lo kan yang dipotong-potong. Apa di atas puun? Apa di bawah puun? Ngaji lo kan yang dipotong-potong. Ini lumayan aneh teman-teman. Dan dia ditugaskan untuk meluruskan ajaran syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat umat Islam. Serem ya. Gokil. Ngeri banget Ngeri. nih. Serem. Nah ini ada satu lagi. Katanya nggak hanya ngeklaim dirinya sebagai Nabi Isa, bapak dua anak ini juga menambah sebuah kalimat dalam syahadat yang selama ini dianut umat Islam, yakni kalimat wa Isa Habibullah atau dan Isa kekasih Allah. Kalimat kesaksian untuk dikhususkan bagi para pengikutnya. Diganti ya. Diganti syahadat. Edan Diganti. ya. Edan ya. Berani ya dia. Edan. Batasan umur diganti aja kita marah. Iya. Ini apalagi apa ya Aduh. secara basic Iya. syahadat diganti. kepikiran nggak habis pikir. Gak habis pikir sih gua. Sebegitu beraninya dia. Gokil. Minum kopi dulu Oh, dari Lawas Kopi nih. Lawas Tempat Kopi. semua cerita diketawain. Oh ini. Ini gokil teman-teman. Jadi ada salah satu seorang Ini wanita ngeri di sih. India, katanya si wanita magang yang diperkosa oleh berapa belas pria ya? Pria. Itu lumayan banyak kata. lumayan horor, lumayan banyak dan sampai meninggal ceweknya. Sampai meninggal. Jadi gue bacain kronologinya dulu. Dokter magang diperkosa, dibunuh secara sadis di India. Ini gue lansir dari CNN. Kasus seorang dokter magang di India yang tewas dibunuh usai di ruda paksa atau diperkosa di RG Car Medical College and Hospital pada 9 Agustus. Insiden itu terjadi di Kolkata, Benggala Barat terhadap seorang dokter magang perempuan berusia 31 tahun. Dan berdasarkan laporan sejumlah media lokal, sang dokter tengah beristirahat di aula seminar RG Car Medical College usai bekerja 36 jam nonstop. Berarti 1,5 hari. Iya. Iya kan, lagi capek-capeknya, lagi ngorok-ngoroknya, Iya. Disikat. Disikat, terbayangin. Dan laporan polisi menunjukkan sang dokter mengalami kekerasan seksual sebelum akhirnya dibunuh. Sebanyak 150 ml sperma ditemukan di tubuh sang dokter. Anjir, itu berarti belasan orang, ya kan, perkosa doi, ninggalin sperma. Anjir, edan banget. Ngeri banget. Selain diperkosa, katanya juga disiksa, cing. Wah, gila. Gila ya cowok India ya. Iya, maksudnya udah lu enak, lu aniaya juga. Edan kan? Anjir. Gak habis pikir sih gua. Nggak habis pikir ya, Iya. parah ya. Dan investigasi awal pun menunjukkan bahwa terduga pelaku pemerkosaan dan pembunuhan ialah Sanjay Roy, pria 33 tahun yang bergabung dengan kepolisian sebagai relawan sipil pada 2019. Itu siapa? Otaknya itu? Otaknya tuh. Terus ngajak-ngajak yang lain katanya. Oh, itu idenya dia. Idenya. Ide kreatifnya dia. Si Roy. Roy Sidul. Yang botak. Ide kreatif. Ayo, Anjing, emang. yuk, kita sikat yuk. Ayo udah yuk. Gas aja yuk. Gas. Edan. Dan polisi mengatakan Sanjay Roy ini telah menikah setidaknya 4 kali dan dikenal sebagai tukang selingkuh. Oh, tukang kawin. Tukang kawin. Ada tukang Edan. kawin. Ente bukan tukang kawin. Hobinya kawin dia kayaknya. Dan akhirnya unjuk rasa dokter dan nakes yang masih berlanjut pasca kasus dokter magang diperkosa dan dibunuh di India terus. Akhirnya unjuk rasa deh. Yoi, terus berdatangan, ya kan? Lo gimana cing komentarnya terhadap kasus ini dengan adanya ya gila masa Gila, satu perempuan harus keungkap sih. harus terungkap nih kalau Terungkap, Bang. ya kan. Ini sebetulnya lagi rame menurut gua, opini gua teman-teman. Ini karena salah satunya juga lagi rame tentang kasus pembunuh yang diduga ya, seorang calon dokter bunuh diri di Undip.
Jadi kasus perpeloncoan lah, kasus pembulian lah. Ini masih ada ya? masih ada. Bully membuli itu. Turun temurun memang. Kayaknya emang hukum alam ya. Asli, ya kan? Karena katanya kalau gue baca-baca di platform X yang dulunya Twitter, itu bilang kalau kasus dokter tuh memang perpeloncoan selalu ada di Indonesia. Jadi misalkan itu susah putus ya, Cing. Oh, itu emang susah tuh. Lo jadi junior, gue senior. Gue minta apapun sama lo harus ngasih ke gue. Otomatis lo rugi dong ketika Iya, jadi benar, junior. benar. Terus lo naik ke senior, lo harus balik modal. Lo harus nyuruh balik ini, lagi nih. beli ini. Gue dulu pernah digini nih ya. Nggak bisa nih. Nggak bisa nih. Lo nggak boleh enak-enak nih. Iya, enak aja. Aja lo, gue udah miskin, udah beli nasi, beli handphone buat senior gue, bahkan beli kendaraan juga katanya. Itu ada tuh gosip-gosipnya. Itu gosip doang, tapi gue kan jadi makin takut yang ngeluarin opini ya. Itu dia teman-teman di Gak Habis Pikir episode kali ini. Pokoknya jangan ada gap di antara kita. Yoi. Sampai ketemu di episode selanjutnya teman-teman. GAP. GAP, bye.